bersama-sama membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat, dan hari ini ada kegiatan dari Majelis Taklim Perempuan IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Hari ini mengadakan pengajian rutin bulanan dengan tema Iman, Ilmu, dan Amal adalah Barometer Kemuliaan Manusia. PWIPI Jawa Barat di bawah pimpinan Dr. Haji Ijang Faisal MSI, dan Majelis Taklim Perempuannya di bawah pimpinan Dorada Hajah Dewi Sri Rusanti MMPD. Kita akan mengikuti kegiatan ini. Sadaqallahul azim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Dede dan juga Ibu Hajah ini. Semoga ayat-ayat Allah ini memberikan keberkahan tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah sambutan yang pertama dari Ketua MTP IPHI Kabupaten Kuningan kepada yang terhormat Ibu Doktoranda Hajah Engkom Atika, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu syiaruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakuli alaih, amma ba'du. Yang terhormat Ketua IPHI Jawa Barat Bapak Dr. Haji Ijang Faisal MSI, yang diwakili oleh Wakil Ketua IPHI Jawa Barat yaitu Bapak Insinyur Haji Dudu Budiman. Yang terhormat Ketua MTP IPHI Jawa Barat Ibu Doktoranda Hajah Dewi Sri Rusanti MMPD. Yang terhormat Sekretaris Umum MTP IPHI Jawa Barat Ibu Lela Nur Laila MAG. Yang terhormat Ibu Doktoranda Hajah Nani Nur Aini selaku pemimpin tawasul dan istighosah. Yang terhormat ibu-ibu hadirin yang Allah muliakan, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ibu-ibu yang hadir dan bapak pada hari ini. Marilah kita simak bersama sambutan Ketua MTP Provinsi Jawa Barat yang terhormat Ibu Doktoranda Hajah Dewi Sri Rusanti MMPD, kami silahkan. Ibu-ibu, kumaha martosna darama? Alhamdulillah. Oh, aya bapak-bapak oge di pali ditu. Apunten bapak, wilujeng sumping kasadayana. Kabu sabaraha tadi angkat di Kuningan? Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan angka
akadna ti Kuningan dugi ka Pusdai, lajeng engke mulih ti Pusdai ka Kuningan beli pada mengheulan lamunnya. Nah, janten taman-taman surga. Sanes kanten anu didoakeun atnapi dikretegkeun dina mana kanggo nyuhunkeun kaberkahan ti Allah, diaminkeun ku malaikat, dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudahan, kemampuan, kekuatan untuk bisa berkumpul di Masjid Pusdai yang indah dan penuh berkah ini. Tentunya tujuan kita sama, insya Allah sami sadayana oke. Kanggo naon? Kita mencari untuk meraih ridho Allah. Leres ente ibu-ibu? Leres. Dengan wasilah bersilaturahmi dan tolabul ilmi. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang pertama kepada yang terhormat Pembina IPHI Kabupaten Kuningan. Di sini kita bersama dengan Bapak Haji Dr. Andes Haji Sukat MSI. Hatur nuhun Bapak. Kemudian yang terhormat Wakil PDIP Kabupaten Kuningan. Di sini ada Ibu Dr. Anda Hajah Tuti Rustiati MM. Wilujeng sumping Ibu. Yang terhormat Ibu Ustazah Oo Hasan. Sangat bangga sekali kita ya, karena sekarang di sini bersama kita ada beliau sebagai Ketua Grup Mubalighah Kabupaten Kuningan. Hatur nuhun Bu Ustazah. Kemudian ucapan terima kasih pula disampaikan kepada yang terhormat Ketua PDMTP IPHI Kabupaten Kuningan, Ibu Dr. Anda Hajah Engkom Atika. Hatur nuhun Ibu, aduh kapangkeran ya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal muta'allimin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin, khatamin nabiyyin, imamil muttaqin, wa abdul syafi'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bimuradi. Aturan pangersa Ibu Ketua PWIPHI Jawa Barat, Ibu Hajah Dewi, Ibu Hajah Dokterana Ibu Hajah Dewi,
Ibu Ketua MTP Jawa Barat, kali Ibu Wakil Ketua Ibu Hajah Ibu Dr. Anda Hajah Ibu Budiman anu kusim kuring dimuliakeun, para pini sepuh panitia besar MTP PW Jawa Barat anu kusim kuring dimuliakeun, Ibu Ketua MTP Kabupaten Kuningan Ibu Hajah Dr. Anda Engkong, kali Ibu Ketua Wakil IPHI Kabupaten Kuningan Ibu Hajah Dr. Anda Tuti MM, pangersa Ibu MC pengatur waktu pangjajab acara anu tekinten kusim kuring dimuliakeun, para hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Satu acana simkuring ngadugikeun tema nu parantos ditangtoskeun tadi ku pangersa Ibu MC, urang ngalap barokah kasauran pun guru di Manonjaya upami bade aktivitas naon wae supados barokah namun limpah eta acara teh kedah dikawitan ku kalimah thayyibah. Insyaallah malah hadisna sahih man akhiru kalamihi dakhalat al jannah, sahajalmi anu di akhir hayatna mengucapkan kalimat thayyibah insyaallah janten penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Mangga La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, jazakumullah. Insyaallah kalimat thayyibah nu nembe diaos ku urang sadayana bakal nambihan kana keimanan, keyakinan ka urang sadayana, amin. La ilaha illallah la maujuda illallah. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya takdir Allah. Yakini orang hadir ayeuna di Pusdai Bandung 50.000 tahun sebelumnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Alhamdulillah, numawi la ma'buda illallah. Jangan ada aktivitas yang
niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah. Memawi niatan ibadah. Naon margina kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan status kita, apakah kita ke neraka, ke surga, surga yang mana, lantai berapa, bersama dengan siapa. Itu sangat menentukan bagaimana memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La matluba illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Itu sing janten protokoler, sing janten dasar setiap bade aktivitas naon bae, bade angkat-angkatan tebih caket, bade pangaosan, bade maos Quran, kedah janten bibit atanapi pembukaan kanggo mengawali aktivitas orang. La matluba illallah, dipidamal kalakuan karena perintah Allah. Tekenging aya hiji aktivitas anu sanes karena perintah Allah. Saur pun guru mau ajengan ti Manunjaya, ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina embung, tapi setiap jalan kedah niat ini aku laksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopat la maksuda illallah, dipidamel kalakuan ini hanya karena ingin, semata-mata ingin ridho Allah SWT. Tidak ada anugerah yang lebih mahal daripada ridho Allah SWT. Numawi alhamdulillah, orang niatan margi an niyatu khairum minal amal. Niatan sing sae, niat itu lebih baik daripada amal. Orang angkat minal Kuningan ilal Bandung, hiji seja silaturahmi, kadua utamina seja tolabul ilmi. Naon margina para ibu sadayana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah menuju ilmu, pada hakikatnya orang itu sedang menuju jannatun naim. Malah para ibu sering disampaikan di Kabupaten Kuningan betapa agungnya orang-orang yang duduk di dalam kancah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada para sahabat, idza marartum biriyadil jannah parta'u, di mana aranjeun ngaliwat kana taman surga geura gabung geura ngaliung. Para sahabat tumaros, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga? Halaqud dzikri, satu jamaah, satu komunitas, satu halakoh yang di dalamnya menggali mutiara ilmu Allah. Alhamdulillah ieu urang dipaparin sehat walafiat, tiasa hiling-hiling ke Bandung ti Kuningan dengan niat naon, aduh alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah nilai poin janten naon fasilitas ibadah kanggo menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Saur Rasul para ibu, tolabul ilmi khairum minas sholati wasyami wal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat, puasa, haji, umroh dan jihad fi sabilillah. Itu tolab milarianana, aya tolib orangna. Tolibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu. Tolibur rahmah, sama dengan sedang mengambil rahmat Allah yang tidak ada tara.
wa yuhsaru ma'an nabiyyin, dan janji Allah orang-orang ahli thalabul ilmi akan bersama para nabi di Jannatun Naim. Para ibu hadirin rahimakumullah, malah kalau saya sampaikan hadis tentang ilmu mungkin lebih daripada 50 hadis sahih. Betapa agungnya orang yang sedang duduk di kancah ilmu. Rasulullah bersabda, "Huduru majlisi alimin." Hudur di majlis taklim khairum min sholati alfi raqatin, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Wa abdulu min iadati alfi maridin, dan lebih baik daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Mangkane di Kuningan mah aya nu teu damang saurang ge hese ngalongok teh. Wah tos ningalian wah icoh kunaon di Pramata pan. Can boga bawaeun, can boga bolu leres teu. Orang mah seuseurna kahalangan ku babantunan. Padahal subhanallah, tidak ada doa yang paling mustajabah kecuali doa orang yang sedang sakit. Upami urang ngajenguk di teu damang teh sanes urang ngawungkul ngadoakeun anjeunna. Kan tenan sing enggal damang, sing janten kiparat, janten darajat. Tapi utamikeun doakeun abdi sing tiasa ibadah, sing husnul khotimah, sing janten jalmi anu kenging ridho Gusti Allah. Eta utamina mah ai pas malah rezeki bahagia jodoh santen itu mah parantos tanggal waler Gusti Allah. Itu hese nanti ngalongok nu teu damang saurang oge. Calik di tempat ilmu mah lebih baik daripada ngalongok 1000 urang nu teu damang. Wa abdulu min syuhudi alfi janazatin, lebih baik daripada ngajajab nu maot 1000 urang. Aduh subhanallah, mun sanes wargi-wargi ting mah ibu jarang urang teh ngajajabkeun nu maot leres teu. Padahal upami jalmina anu maotna soleh kantena syahid, Allah ngumumkeun ka sadaya anu kasadaya para malaikat, wahai para malaikat saksikeun para pengiring jenazah sadayana pulang tidak punya dosa, karena nantah ngajajabkeun jalmi soleh ka pangkulaman terakhir. Mangkane tolabil ulmi mah lebih baik daripada 1000 ngajajab jenazah. Ya punten ibu abdi teh nganggo seragam IPI. Subhanallah, ibu hajah toto ini asanes abdi teh gaduh ibu malah dibantun. Aduh kaanggo pisan nih hadiah kehormatan ti pangersa ketua inti ibu hajah ini toto. Namun pas dianggo teh abdina teh desi gede kasisi, abdina teh bunga teh kembung di tengah siga lepet. Aduh, daripada menjadi PPO pusat perhatian orang beureun eta penceramah, ya Allah. Para hadirin ya hapunten ibu hajah katampi pisan, kaanggo pisan, sanes lepat tukang jahit, sanes lepat abdi takdir parantos di para hadirin sadayana. Subhanallah, alhamdulillah urang dinten ieu kalersan nuju dimuliakeun ku Allah, dihimpun di kancah ilmu. Subhanallah, wa yuhsaru ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan dengan para nabi. Para ibu hadirat rahimakumullah. Tapi siapakah gerangan orang yang paling menyesal di mahsyar? Orang yang banyak waktu, banyak peluang untuk mencari ilmu tapi teu kabujeng. Ibu seueur di Windu Haji mah teu kabujeng. Di Windu Haji bu di Kuningan. Waraosan ieu di Kuningan di Syiarul Islam. Para ibu hadirat rahimakumullah, hadir di majelis taklim, subhanallah, wahafathul malaikah, urang teh nuju dikepung ku para malaikat.
para malaikat sanes panu ngepungungkul tapi ngabantun rahmat sareng barokah. Inilah keuntungan thalabul ilmi. Teu acan ari ilmu teh singkatan. Aina inayatullah, orang yang sedang duduk di tempat ilmu, orang itu salaresna nuju kenging inayatullah, pertolongan Gusti Allah. Anu kadua lam lutfullah, ilmu itu adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mim mahabbatullah, orang ahli ilmu, ahli thalabul ilmi akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sawangsulna jalmi nu teu kabujeng milari ilmu eta untungna teh gaduh incu ibu. Ibu kunaon tara kapangaosan nu mawi incu. Aya layar tancap ke ibu kemudian ngerasakeun incu deui bae. Untung gaduh naon? Incu. Para ibu sadayana. Dina waktos ahli neraka diponggok ku malaikat bade dilempar ka neraka syair. Idza ulqu fiha sami'ulaha sahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Saur malaikat nu monggok jalmi eta bade ka neraka teh nyarios alam ya'tikum nadhir. Hei ibu, teh kan ieu kuring ek galungkeun ibu ka neraka. Sugan teu aya pesantren, teu aya pengajian, tidak ada mushola. Para ibu jujur di akhirat mah qalu bala qad ja'ana nadhir. Kan tenan teuing malah masjid ge pipireun naon bumi, pangawasan unggal enjing sonten penuh tapi abdina teu kabujeng. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duh mun abdi baheula nasma'u kersa ngadagukeun ilmu, aw naqilu kersa berpikir untuk ilmu, makunna fi ashabis sa'ir. Hari ini aku tidak akan dilemparkan ke neraka sa'ir. Nemawi spesialis kanggo orang-orang yang banyak peluang untuk mencari ilmu tapi teu kabujeng tos disayogikeun ku Allah neraka sa'ir. Naudzubillahi min dzalik. Abdi masihan judul teh punten kapungkur. Ibu nuhunkeun judulna kanggo ngaos di mana di Pusdai. Khairul mawahib as-shalah, sebaik-baik pemberian Allah adalah salat, pengantarannya ilmu. Numawi para ibu sadayana, mudah-mudahan sadayana jantan ahli surga, amin. Hoyong jantan ahli surga, hoyong bu. Aya 5 poin duka kabujeng duka moal ya. Aya harewas bojong teke langkung ti setengah jam. Cek simpuring keder ai kitu. Parantos dibatas waktosna kita. Padahal satu kalimat ilmu yang kita dengar sama dengan 1 tahun ibadah. Punten, perhatosan dina kitab Muhtarul Hadis, 1 kalimat kita dapat ilmu dari pengajian itu sama dengan 1 tahun ibadah. Bonusnya 9 ilmu. Ari ladang ngaos masa baraha hiji, tapi bonus dari Allah 9. Saur ahli sempo, ahli matematika manapun hiji jeung 8 agengkeun naon? Buruh ti Allah tilas calik thalabul ilmi. Teu acan mulihna subhanallah geuning. Ibu kantos tering ngadangu painten saur Siti Aisyah bojo tercinta Rasulullah SAW. Manin taqala liya ta'allama gufirallahu qabla ayahtua. Barang siapa melangkah menuju ilmu, sebelum melangkah sudah diampuni dosa. Asal niatna thalabul ilmi. Ieu mah di Kuningan mah ibu anu pajeng teh anu 300 teh teu ngadangukeun teh upami uihna ngajingjing. Aya mie 2 sendal capit baru naon teh. Apa mie teh anu kituan mah lah paling B komplek. Terang ibu-ibu nu gaduh panyawat B komplek batuk boson belek. Ari belek teh nepege lebet langsung milarian tihang langsung dengdek pangemu teh sugan teresep pangawasan sim kuring mani khusuk itu si horeng kabekah
ngimpi naon? Ngimpi ka Mekah. Padahal aya hadis duka soheh duka maudhu, mana ma fi majlisil ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh, mohon mangga. Barang siapa yang tidur di tempat pengajian sama dengan sedang membuat kursi di neraka jahanam. Ada yang ngantuk di sini? Insya Allah tidak ada. Mohon maaf ibu, baning abdi biasana sareng ibu-ibu sarepuhnya. Jadi bahasana gado-gado iya nuhunkeun saurna berbahasa Indonesia. Insya Allah pada ulah bahasa Inggris mah I can speak English insya Allah. Abdi mah terang bahasa Inggris teh I remember you dream we call the dream biasa insya Allah. Ya para hadirin sadayana. Aduh Sunda dewenya. Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 calon penghuni surga. Yang pertama sudah tadi disampaikan, ahli thalabul ilmi. Yang kedua, istri yang setia kepada suami. Insyaallah ini ibu-ibu mau berangkat ke sini izin dulu enggak dari suami? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena zaman sekarang kebanyakan teh bukan izin tapi lapor. Sudah ada di Pangandaran, papa, mama udah di Pangandaran sama teman-teman, izin ya pak, izin Gusti Pangandaran izin, ya kan? Barang siapa seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, selama di perjalanan mendapat laknat Allah dan jutaan malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Istri yang setia kepada suami, subhanallah, jalur utama fasilitas untuk menggapai ridho Allah seorang istri adalah suami. Ibu kemarin disampaikan di IPI, di MTP, memberi air 1 gelas kepada suami lebih baik daripada 1 tahun puasa. Memberi air masih ancai kacaroge lebih baik daripada 1 tahun puasa. Senin Kamis juga susah, apalagi ayamul bid. Cukup dengan memberi air 1 gelas kepada suami, apalagi dengan senyum simpul yang menawan. Karena atabasam sodakotun, senyum itu, kalau ibu punya warna senyum 200 warna, kasihkan, simpan untuk suami yang termanis. Laras ibu, saya melihat sendiri ibu, ada seorang ibu-ibu sedang uplek ngobrol dan berkencan riah. Pas pulang sampai dijajab ke pintu, pokoknya mah subhanallah. Pas suaminya nanya, mah siapa? Loh kepo ting cicing. Subhanallah, ada yang seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ada sebuah hadis yang mudah-mudahan setelah saya menyampaikan hadis ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi ibu-ibu untuk mengamalkannya. Insya Allah. Dalam kitab Ukudul Jen itu khusus di dalamnya khusus untuk keharmonisan rumah tangga antara suami istri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin dahanat ra'sa zawjiha walih yatahu wa qassat saribahu wa qalamat adzawpirahu illa saqahallahu minar rahiqil mahtum wa anharil jannah wal jawaz ala sirat wa yaktubullahu laha baru'atan minan nar. Subhanallah, kita nak apaan teh hadisnya ibu? Subhanallah, panjang pisan punya, tapi badai diamalkan. Ayu mamroatin, siapapun seorang istri dahanat ra'sa zawjiha, yang suka membelai rambut suaminya, osok ibu. Tapi kalau di sini bahasa hadisnya dahanat, memberikan tancok kepada suaminya. Suami mau berangkat ke kantor, papa sini kanggo tancok dulu.
pahalanya luar biasa ibu, pahalanya luar, padahal sangat ringan. Udah menikmat rahmat pisan. Ayu mamru'atin dahanat ra'sa zawjiha, barang siapa seorang perempuan yang suka memberikan minyak rambut kepada suaminya, walih ya tahu, dan suka membelai jenggot suaminya. Ada di sini suami yang punya jenggot, itu peluang untuk menambah nilai poin. Sebelum tidur tak begini bu, nanti suaminya mamahan hasih cicing itu keur manfaatkan ilmu. Tah sebelum tidur, karena subhanallah nanti pahalanya ada 4. Ibu saya sama suami teh kepalanya botak, sudah tidak ada rambut, jenggot juga tidak ada, wakosot sari bahu, bereskan kumisnya. Kalau melihat suami lagi makan sama telur asin, terus kumisnya udah loncat ke sini, kata istrinya, pokoknya beres makan akan saya naon, bereskan. Karena melihat pahala subhanallah. Tos nyobian ibu ngagunting rambut entah kumis caroge. Sirahna botak, teu aya jenggotan, kumis nagelena. Masih ada kesempatan satu, wakolamat ado pirohu, gunting kukunya, kuku suami. Ibu-ibu pernah selama berumah tangga menggunting menggunting kuku suami? Pahalanya 1, illa sakohallahu minar rohikil mahtum wa anharil jannah. Kecuali seorang istri yang selalu mengabdi setia kepada suaminya seperti itu tadi, akan diberikan minuman yang super lezat di Jannatun Naim. Sanes teh botol di warteg, sanes minuman super lezat di Jannatun Naim. Sudah mah minumannya super lezat, tempat di surga pisan. Illa saqahallahu minar rohikil mahtum wa anharil jannah wal jawaz ala sirat, dan akan sangat mudah ketika melintas titian siratal mustaqim. Kita harus yakin bahwa suatu saat kita, apa yang disampaikan para ulama, para kiai, bahwa menurut info wartos ti Kanjeng Nabi, bahwa akidah samiyat yang wajib kita imani, bahwa kita di alam dunia masih sangat panjang untuk sampai ke Jannatun Naim. Harus lewat sab'atu akobatin, 7 tingkatan. Yang pertama, kita akan melalui sebelum ke surga teh menjumpai yang dinamakan sakaratil maut. Yang kedua, kita akan lama diam di alam kubur. Setelah dibangunkan hari kiamat, akan meloncat melewati titian sirotol mustaqim. Nah, para ibu, sirotol mustaqim itu benar, wajib iman. Kalau tidak iman, kafir. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi Allah memberikan teori, kalau Anda ingin sangat mudah melintasi sirotol mustaqim, para ibu sekalian, 1, ketika adzan berkumandang, aktivitas apapun kita harus berhenti. Sedang nyuci, istirahat dulu, dengarkan adzan. Kata Rasul, kulu misla yakulul muadzin. Ketika istri tidak boleh adzan, tapi ketika adzan berkumandang kita duduk dulu mendengarkan, maka pahalanya sama dengan muadzin. Orang yang sedang adzan, selama dari mulai Allahu Akbar sampai habis, Allah akan menyimpan rahmatnya di atas kepala muadzin. Nah, bagi istri sedang aktivitas apapun, istirahat dulu, dengarkan adzan. 1, akan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, akan melintasi siratal mustaqim sangat mudah, secepat kilat. Alhamdulillah. Para ibu hadirat rahimakumullah. Wal jawaz ala sirat wa yaktubullahu bara'atan minan nar. Istri yang suami menjadi jalur utama untuk menggapai ridho Allah, ya Rasulullah berjanji tidak akan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu, para ibu, kita
lanjut kepada janji Allah, janji Rasulullah SAW. Siapakah gerangan? Ya? Siapakah gerangan orang? Iya. Siapakah gerangan orang yang dicalonkan ahli penghuni surga, yaitu sholat. Orang yang ahli sholat, kalau sholat fardu itu memang wajib, tapi yang menjadi kebanggaan, kagum, reus Allah SWT kepada hambanya, orang yang selalu menyempatkan diri mayun menghadap Allah di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Raqatal fajri abdulu minad dunya wa ma fiha. Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam sampai ke pelosok Nusantara hanya dalam waktu yang sangat relatif singkat, 23 tahun. Sementara Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak kurang dari 500 tahun. Itu juga cuma 2 negara, 1 negara, tapi Rasulullah SAW menyampaikan Islam seluruh dunia. Dugi kadang kapan kunaon Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apa Anda bisa menggapai kemenangan Islam sedemikian singkat? Rasulullah menjawab, aku gapai kemenangan ini, anugerah dari Allah ini bukan hanya melalui tetesan darah perang, tapi aku gapai dengan linangan air mata tahajud. Dengan linangan air mata tahajud. Kalau Anda ingin sukses, cek Sunda mah 7 paturunan, jangan pernah meninggalkan sholat malam walaupun 2 rakaat. Para ibu hadirat rahimakumullah, sholat itu ada karakter sholat. Sholat itu singkatan, bukan singkatan, tapi karakter. Yang mana Rasulullah SAW sholat terdiri dari 3 kata. 1 sod, artinya sidkul kauli. Orang yang sholatnya benar itu pasti kata-katanya akan jujur. Berarti kalau masih korupsi, masih banyak dusta, itu berarti sholatnya jauh dari benar. Masih mungkin cek Sunda manon bu, belang bentong keneh naona sholat. Nah, sidkul kauli. Yang kedua, sholat ya, layinul kolbi. Sholat itu akan membuat hati ini lembut, tenang, bahagia. Yang ketiga, tarkul ma'asi. Orang yang sholatnya benar akan jauh dari maksiat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, as-sholatu khairul mawahib. Sholat itu sebaik-baik pemberian Allah. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Bila mana sholatnya sudah baik, pasti seluruh amal yang lain akan baik. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah pangkat atau martabat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah menyampaikan, wa fiha asharatu hisolin. Dalam sholat itu ada 10 keistimewaan. Mudah-mudahan menjadi spirit dan stimulasi ibu menjadi ahli sholat. Amin. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku ingin mendapat syafaatmu dan ud'ullaha, mudah-mudahan engkau mau mendoakanku ayar zukoni murafaqatu tapil jannah, mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepadaku murafaqatu kapil jannah, bersama Anda ya Rasulullah. Bagaimana? Rasul menjawab, kalau Anda ingin mendapat syafaatku bersama denganku di Jannatun Naim, 1 bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah melebihi naon? Sujud. Malah
fasilitas untuk dekat kepada Allah dan pasti akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat 3. 1 doa, 2 salat, 3 Quran. Sadaya nagik terkumpul di mana? Dina salat. Osok ngadua ibuna salat ukan tenan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 poin yang kita minta setiap salat. Ya Allah, ampuni hapunten abdi, warhamni pikanya abdi. Tapi seseueurna mah kebanyakan salat itu baru aduh subhanallah. Padahal tidak ada yang lebih dekat dengan Allah melebihi kedekatan orang yang sedang salat. Ingat ibu, siapakah orang yang paling bahagia menurut pandangan Allah dan menurut perasaan dirinya sendiri adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebahagiaan bisa digapai dengan ketenaran, mungkin Michael Jackson akan orang yang paling bahagia di dunia ini. Bagaimana tidak? 1 kali pentas 3 miliar. Punya rumah di atas tanah 80 hektar 300 kamar. Ada nggak yang punya? Orang kaya pun nggak akan punya rumah yang 300 kamar. Dia mencanangkan hidup ingin 150 tahun. Mungkin disangka yang mengatur hidup dia baru 50 tahun sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ada catatan harian, selama saya hidup belum pernah mendapatkan kebahagiaan, yang aku dapati hanya penderitaan. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebahagiaan bisa digapai dengan kecantikan, mungkin Marilyn Monroe orang yang paling naontah Miss Universe yang paling digandrungi para pemuda, yang banyak tergila-gila para pemuda, mungkin yang paling bahagia. Kenapa? Meninggalnya meminum obat tidur overdosis. Ternyata dia juga ditemukan dalam buku hariannya. Saya banyak sakit hati di dunia ini oleh para lelaki hidung belang, para ibu sadayana. Kenapa? Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal kecantikan, semua fasilitas dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pami maos Yasin tetek yang maos betingali naona bu Al-Qur'an hartosna Pasubhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pasubhanalladzi biadihi, maha suci Allah yang dalam genggamnya lah malakutu kulli syai'in, seluruh penduduk dunia dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebahagiaan bisa diambil oleh seorang penguasa, mungkin presiden Brazil tidak akan menembak jantungnya sendiri. Benar kata Allah, firman Allah dalam Quran surat Toha, man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan donka. Kalaupun kelihatan hidupnya di luar mewah, tapi pasti di dalamnya rapuh, karena semua kebahagiaan adalah dari Allah, milik Allah, bahkan akan diambil oleh Allah SWT. Ibu, hidup ini adalah anugerah. Meninggal itu bukan titik akhir kehidupan. Justru orang meninggal itu gerbang pertama menuju akhirat. Hidup yang tidak ada ujung, hidup yang tidak ada akhir. Hidup di sini akan ada akhirnya. Penderitaan sedahsyat apapun di dunia pasti tidak akan terkalahkan dengan sakitnya sakaratil maut. Para ibu hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah taufik untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah bersabda, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu
wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun, di kamar, di pasar, di kantor, di dapur, tidak pernah lepas dari zikrullah, jantungnya selalu berisi dengan mengingat Allah. Maka Allah menjanjikan 3 poin. 1, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istaqamu konsisten, senantiasa mengingat Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. 1, ketika meninggal dunia, walaupun berita tadi tidak ada yang lebih sakit daripada sakaratil maut, tapi bagi orang-orang tertentu yang hidupnya dijadikan fasilitas untuk selalu mengingat Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menugaskan jutaan malaikat. Hei malaikat, injilu ilal ardi, turun, ambil kain kapan dari surga iliyin, jemput ruhani yang bersih, ruhani yang hidupnya selalu mengingatku, kata Allah. Para ibu sadayana, dijemput oleh para malaikat dengan wajah yang berbinar-binar menyambut ruh yang bersih karena terkikis habis dengan zikrullah. 1, tatanazzalu alaihil malaikah, maut sangat mudah, lebih mudah dari mengambil rambut dari tipung. Polonyon. Malaikat Israil bertanya, ya Allah, saya 10 juta mengambil nyawa manusia, jarang sekali. Orang seperti ini sangat mudah. Siapakah dia wahai Allah? Dia yang selalu mengingatku dalam situasi dan kondisi apapun. Iya mah, sepanjang ti Kuningan sampai Bandung sabara judul eta ngobrol. Subhanallah, poho Allah teu poho. Laras teh ibu, atuh nu ekstra lagi kaganggu beta ngobrol tah. Padahal 1 kalimat dzikir, subhanallah, jutaan malaikat menulis. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Wah, upami ibu ngahaja ngaos tentang bismillah, B-nya apa, sinna apa, minnya apa, 1 bismillah saja kita sampaikan para ibu. Illa amarallahu ta'ala karomal katibin. Hei malaikat, tuliskan 1 bismillah akan mendapat 400 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan bade ngaleueut jus atuh eta maraos pisan. Bade ngaraosan naon sayur be. Mah ieu sayur asem tos asak mangaraosan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak. Tapi lolobana kurang asin. Teu bismillah teu alhamdulillah. Padahal Allah selalu nanta wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kita kemanapun kita pergi, selalu diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala setiap detik. Maka kalau bagi orang yang tahu keagungan Allah, kelembutan Allah, tidak ada waktu yang mubadir kecuali selamanya selalu mengingat Allah. Tadi Allah tahopu wala tahzanu, orang yang ahli zikir tidak akan pernah sedih. Kebanyakan orang yang meninggal dunia itu sedih, meninggalkan kekayaan, istri cantik, anak cucu yang lucu. Wah, sedihnya luar biasa. Tapi Allah sudah berfirman, bagi orang yang senantiasa menyebut nama Allah, segala kesedihan diambil. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, diganti dengan kebahagiaan, kabungah nu luar biasa dengan jannatul naim. Mudah-mudahan pulang dari sini menjadi ahli zikir kepada Allah. Amin. Amin ya Allah. Nah, salat ada 10 keistimewaan. 1, zayyinul wajhi. Salat itu akan bersinar kelak di akhirat. Ada sebuah kelompok para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Orang ahli sholat. Orang ahli sholat, wajahnya berbinang, mencorong. Malah siapakah gerangan yang paling banyak menjumpai, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada nikmat pun
puncak segala kenikmatan di surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Memang di surga mah Ibu tidak ada bosan, tidak ada WC, tidak ada sedih, tidak ada apapun sifat-sifat dunia. Hidupnya selamanya kholidina fiha, tidak ada cemburu. Subhanallah, akan senantiasa dimanjakan, dihormati, diagungkan, dimuliakan oleh para bidadari yang dirancang khusus untuk melayani, mendampingi ahli surga. Yang kedua, nurul qalbi. Salat itu penerang hati. Hati ini adalah tempat penyakit hati yang kronis. Ada hasud, terang hasud Bu, dengki, tetangga meser pajar spot jebengna bengol na kacidah kartas Bu, paling genang korupsi engin nyaho PNS sabaraha sih gajina ek dindinyieun garasina batur nu meser mobilna urang nu pusingna paling genang kredit teu kajenting nang kredit maleres teh da moal milu bayaran ieu eta nu dengki kitu teh. Subhanallah, tidak ada obat dengki kecuali menulis Yasin dari bismillah sampai akhir dengan tangan sendiri, karena penyakit paling kronis, akut dan menawan adalah penyakit hasud. Naon deui Bu? Riya. Kalau beramal selalu ingin dipuji, naudzubillah. Suudon, berburuk sangka, takabur, sombong, merasa diri lebih naon. Padahal siapakah sih manusia? Mana Ibu dalam Al-Quran? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Surat naon Ibu? Yasin. Awalam yarul insan, apakah manusia tidak melihat? Anna khalaqnahu, aku ciptakan manusia min nutfatin, dari air mani yang hina. Awalhu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Definisi manusia itu berawal dari air mani yang hina, berakhir dari jadi bangkai yang membusuk. Jadi apa yang disombongkan? Semua punya Allah dari Allah. Para ibu, konon kabarnya orang yang cantik jelita tapi kecantikannya hanya untuk menggoda. Yang pertama membusuk adalah wajahnya, yang pertama hancur adalah matanya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi orang ahli sholat, semua penyakit kronis dalam hati akan terbias bakteri dosa dengan kalimat-kalimat dzikir yang ada dalam sholat. Nurul qalbi, bersih manah teh. Kalau kata Rasul, wioslah teh seueur amal ge asal bersih hate. Ulah sagala diomongkeun aya nu ngaliwat, kudungna koneng, bajuna hejo teh ngobrol hate teh. Padahal setiap kalimat duktatu sauda, menyimpan titik hitam dalam hati. Yang ketiga, unsun fil qabri. Salat itu naonnya ngabebetah teh non, ngaluludeng di kuburan, selalu mendampingi ahli kubur. Walaupun di kubur itu, kuburnya sendiri berbicara seperti ini, aku ini adalah sendiri, gelap gulita, mengerikan. Tapi bagi orang-orang ahli sholat, ternyata ada yang mendampingi, ada yang membuat senang. Siapakah dia? Sholat. Yang keempat, rohatul badan. Sebetulnya sholat itu adalah istirahat dan sehat. Ada seorang Cina merasa paling bisa, sudah umur 95 tahun masih bisa maraton, lari cepat 150 km. Tapi ada orang yang bisa melebihi orang Cina 130 kilo maraton, masih kuat. Wah, digandrungi para jurnalis, Pak, minum apa, makan apa kok Bapak tenaganya masih? Saya tidak kurang sholat setiap hari 300 rakaat. Sholat itu saya sehat, sholat itu istirahat. Numawi kalau Ramadan mah disebut sholat taraweh karena istirahat. Soalnya bagi Rasul yang sholatnya sudah merupakan kerinduan, urang mah sholatnya masih beban. Kan ada sholatnya beban, kewajiban, kebutuhan, kerinduan. Ciri sholat naon? Ciri sholat beban, urang mah jongjon di salat subuh ti tadi kene
berarti sholatnya bukan rindu, padahal sholat itu bermuhadharah dengan Allah Subhanahu. Malah kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin kaya raya di akhirat, perbanyak sholat, karena sholat perintah Allah. Setiap perintah ada timbal balik, ada penghargaan. Nggak mungkin Allah memerintahkan sholat Allah tidak memberi penghargaan. Miwarang macul bae di buruhan. Jajabkeun proposal ke Bandung nih, uang bensin, uang makan, uang apa lagi para hadirin. Masa Allah menyuruh sholat tidak memberikan penghargaan? Justru penghargaan terbesar adalah bagi orang yang sholat. Ya, yang kelima, manzilur rahmah. 5 menit lagi Bu. Manzilur rahmah, rahmat paling besar turun kepada orang yang sedang sholat dari mulai Allahu Akbar. Numawi rekaman dunia semuanya simpan sejenak, kita menghadap Allah SWT. Iya makir sholatnya Allahu Akbar, apalagi ada speaker, sahanu hajatnya. Oh wa uci, ya Allah sabaraha kondanganannya, di mana tulisan nanti buku non Bu pari kondangan teh. Ibu wih berjamaah, pulang berjamaah, wah kondangan teh kasaha kapadidi keke daguan waduh urang mah nah di manehna ge barek kamari urang hajat teh kondangan ieu. Itulah orang hadirin, para hadirin sadayana. Miftahus sama yang keenam, salat adalah kunci langit, kunci tertutup, langit tertutup, bukanya dengan salat. Dari mana sholat datang? Ketika Rasul Isra Mi'raj. Begitu Rasul berjumpa langsung dengan zat Allah yang maha segalanya. Subhanallah. Apa yang spontanitas Rasul sampaikan kepada Allah? Sanu terang. Kalimat apa yang Rasul sampaikan ketika berjumpa dengan zat Allah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan yang penuh berkah, segala kebaikan hanya milik Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi, selamat bagimu wahai nabi. Nabi orang yang paling berakhlak, sedang nikmat yang super nikmat masih ingat kepada orang-orang soleh dia yang ada di alam dunia. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Selamat bagi, bukan hanya milikku keselamatan wahai Allah, tapi milik orang-orang yang soleh. Maka dibingkai dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi rukun salat. Rasul pulang dari Isra Mi'raj, ketir menderita, hatinya sangat menjerit. Ternyata Allah Maha tahu apa isi kejeritan Rasul ketika mau beranjak pulang ke alam dunia. Padahal ditawari oleh Allah, wahai Rasulullah udah aja di sini di surga, udah jangan kembali lagi ke dunia. Bagaimana kata Rasulullah? Ya Allah, kalau saya tidak kembali ke dunia bagaimana umatku? Itu akhlak Rasulullah. Ketika permisi ya Allah, saya akan pulang ke alam dunia. Di perjalanan ada jeritan hati yang luar biasa. Apa mungkin aku bisa menjumpai kenikmatan yang seperti ini? Ternyata Allah Maha tahu. Kata Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kenikmatan kelezatan yang barusan terjadi akan engkau dapati di dunia melalui sholat. Numawi Rasul manikmat sholat teh, urang baru subhanallah. Nya cirina pan keheula salat teh. Para hadirin yang ke-7, siklul mizan. Salat itu pemberat timbangan. Aktivitas apapun yang kita lakukan pasti mendapatkan penghargaan, tapi penghargaan terberat adalah salat. Namun sing seueur salat. Punten ibu air witir sok sabaraha rakaat witir? Rata-rata di setiap pengajian sabaraha? 3. Padahal yang paling baik 11. Kalau ingin punya suami partosan, bilih gaduh gadis acan nikah. Kalau
Kalau Anda masih punya anak yang belum nikah, ingin punya suami yang ideal, terang ideal Bu, manis, praktis, ekonomis, berkumis dan optimis. Wih, segala ayah. Manis, praktis, ekonomis, berkumis dan optimis. Hari optimis teh masa depannya cemerlang, sudah punya baby band, kacamata riben, ngetren dan sebagainya Ibu. Itu melalui naon witir, tapi terajin sumuhun da cek Allah nage innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat tapi paling besar pahalanya adalah sholat. Langit yang tertutup terbuka dengan apa? Sholat. Jadi kunci langit adalah sholat. Yang ketujuh siklul mizan. Yang kedelapan mardotur robbi. Kalau Anda ingin mendapat ridho Allah, tidak ada pemberian lebih dari ridho Allah. Apalah artinya surga kalau tidak ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa yang banyak rakaat sholat, aku sangat ridho. Malah udkhulil jannah bi aibabin masyita, silahkan masuk surga dari pintu mana yang Anda mau, dari Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, seluruh surga silahkan masuk, karena saya sudah sangat ridho. Kenapa? Dia sangat banyak rakaat sholat. Kalau ingin rumah tangganya romantis, harmonis, baiti jannati, sakinah mawadah warohmah. Tapi ulah diheureukeun ari sakinah teh bahagia Bu. Sanes sakinah sanes aki-aki ngeunah sanes. Sakinah itu ketentraman, kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9 thamanul jannah, salat itu harganya surga. Kalau ingin memberi apartemen di real estate Cibubur harus punya uang sekian M. Surga yang maha indah, yang sangat glamor, yang mala ainun ro'at walau dunun sami'at, dibelinya bukan dengan apapun kecuali dengan sholat. Sholat adalah untuk harga surga. Yang ke-10 hijabun nar, akan menjadi hilangnya akan menjadi penutup penghalang api neraka. Para ibu, oleh-olehlah ti urang Kuningan, oleh-oleh ti urang Kuningan. 1, jangan pernah meninggalkan baca Yasin setelah sholat subuh walaupun hanya 1 kali. Kata Rasul, man qara'a surat Yasin fi sodrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa yang baca Yasin 1 kali setelah subuh akan diberikan segala keinginannya. Yang kedua, baca qul huwallahu ahad 10 kali ba'da subuh. Hari ini tidak ditulis dosa. Kalau Anda hari ini tidak akan tulisan amal soleh kosong, maksudnya dari dosa. Itu baca pagar dengan bacaan surat Al-Ikhlas setelah baca Yasin menjelang maghrib. Memang tidak ada amal yang ringan Ibu. Gampil teh Ibu mau Yasin sebelum maghrib menjelang adzan, wih sangat jarang. Padahal ketika terjadi kiamat yang menggegerkan, hancur langit 7 bumi 7, malah orang-orang barjah ting jererit mendengar ribut hari kiamat, kecuali ada sebuah kelompok yang tenang bahagia seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Siapakah mereka? Orang yang meluangkan waktu membaca Yasin sebelum azan berkumandang di waktu maghrib. Yang terakhir, baca Yasin sebelum tidur. Wih, apalagi ningali wanita istimewa. Wih, kabujang. Laras Bu, film wanita istimewa itu mengganggu karena padahal baca kulhu 3 kali sama dengan baca khotmil Quran, baca sholawat 4 kali sama dengan haji umroh, baca istighfar 4 kali sebelum tidur sama dengan kita ya sama dengan ketika naon Ibu tadi teh kawan Bu istighfar
Sama dengan kita sebelum tidur itu silaturahmi dulu ke tetangga 40 orang. Wah hapuntennya sadaya dosa. Kade dia assalamualaikum hapuntennya. Wih sabar aja mah tuh. Cukup dengan baca istighfar berapa? 40 kali. Apalagi istighfarnya yang panjang. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali akhwatina wali jamil muslimin. Eta subhanallah ibu ganjaran anak seluruh pohon yang ada di dunia memintakan ampun bagi orang yang beristighfar. Istighfar yang tadi yang panjang, yang terakhir baca Yasin sebelum tidur, subuh sudah tidak punya dosa. Man qara'a Yasin qabla naum asbaha magfuron. Waktu subuh udah diampuni dosa. Terakhir ibu jangan lupa baca sholawat, karena tidak mungkin kita hadir di dunia ini tanpa Allah menciptakan Rasulullah SAW. Allah menyampaikan hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Wahai Rasul, aku tidak akan menciptakan surga, neraka, langit, bumi, malaikat, setan, orang manusia kalau tidak menciptakan Rasulullah SAW. Jaminan orang yang paling banyak baca sholawat akan banyak suaminya, pendamping hidupnya. Di mana? Di Jannatul Naim. Kalau di dunia istri tidak bisa poliandri, tidak bisa istri punya suami 4, 2, 3, tapi bebas di akhirat. Sebanyak mungkin tergantung banyaknya baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Raja malaikat, para ibu punten 1 menit lagi, mudah-mudahan ibu ahli baca sholawat, amin. Kenapa? Banyak suami kalau udah di sana bisa poliandri gitu. Oh iya, kalau di dunia ini istri tidak boleh poliandri ya, karena kalau hamil itu bapaknya yang mana ini, ya kan? Kalau suaminya 4, bapaknya wa udin wa iroh atau wa ngak gitu kan? Tapi kalau di akhirat bebas dosa, bebas apapun sifat-sifat di dunia ini tidak ada. Kecuali 3, sora, seri, sorot mata. Itu yang terbawa kemana? Ke Jannatul Naim. Jadi sora, seri, sorot mata. Ketika ada seorang suami mendengar, kok asa kenal ini suara siapa ini? Oh istriku, tapi kok wajahnya seperti kambing. Mama itu sih mama, udah apa aku hilap ke abdi, pan abdi teh anak dalapan teh apa, abdi ngurus apa teh di dunia teh, kudu apa hilap, atuh geuning wajah naon, mama siga kambing, rumaos nuju apakah Palembang abdi embe-embean sareng tatangga. Naon margina ibu, naon margina di dunia raga nawan sukma berdasi, mobilnya mewah tetap dihormati, disanjung, tapi di akhirat jangan harap, karena yang ada sesuai kelakuan waktu di alam dunia. Gitu panginten para ibu. Nah di akhirat mah itu nanti akan dikenal sorot mata, sora dan seri, insya Allah. Terakhir sebelum doa kita baca sholawat dulu para ibu, karena naudzubillahi min dzalik tadi juga disampaikan bahwa seorang raja malaikat dilempar jauh jutaan kilometer oleh Allah. Kenapa? Ketika Rasul lewat Isra Mi'raj, malaikat masih duduk di kursi indah dikelilingi para asisten malaikat, sama sekali tidak menghiraukan Rasulullah lewat. Akhirnya Allah melempar raja malaikat ke tempat yang sangat mengerikan. Untung ditulungan ke malaikat Jibril. Siapakah yang menangis menyayat hati? Malaikat Jibril. Oh iya, sumber suara. Hei raja malaikat, kenapa ada di sini? Saya mendapat sanksi berat dilempar oleh Allah karena tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita akhiri dengan bacaan sholawat, walaupun hanya 3 kali. Mau sholawat yang mana? Sholawat busro atau sholawat patah?
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat di yaumil jaza. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa. Siapa yang paling khusyuk mengamini doa ini, dialah yang paling cepat mendapat ijabah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghilah li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rfa' darajatina wa tawil a'marana wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana nas ajmain. Allahumma ij'alna waj'al auladana minal ulamil amilin wa imamil muttaqin salihina ta'i'ina lillah wa lirsalih. Allahumma ij'alna nuran min nurika wa izzan min izzika wa nasran min nasrika wa baha'an min bahaika wa haibatan min haibatika wa harasatan min harasatika wa ta'idan min ta'idika ya dzal jalali wal ikram bi mawahibil azam. Allahumma nas'alu bika wa la nas'alu bi hadi ghairika antallahul khaliqul akbar. Allahumma sallimna wa sallim jami'al hadirin min kulli adabid dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Bismillahi majriha mursaha subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbi kun li al-ana kama kunta li fihin lam akun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat maslahat. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dalam bimbingan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah barokah husnul khotimah, menjadi penghuni jannah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.